Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hampir akhir pekan di pekan kedua di bulan Juli 2025. Tepatnya hari ini Kamis 10 Juli 2025. Kita kembali untuk memetakan satu hari ke depan di beberapa pair utama yang nanti kita awali dari XAU USD. Sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kita nanti juga akan mereview dan akan membuat satu analisis terkait dengan dinamika global dan secara fundamental kita akan nanti baca secara sekilas. Baik teman-teman, jangan lupa yang baru bergabung, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Kita akan mulai dari analisis yang kemarin di hari Rabu di 9 Juli 2025. Kita mulai dari XAU, kita perkirakan yang pertama kecondongan akan bergerak turun namun sementara dengan simulasi ya, dengan simulasinya area jadikan area uji pertama kita tepat di 3277 poin sekian, yang di area itu juga kita perkirakan akan memantul kembali menguji area resistennya yang kita tandai dengan lingkaran ungu dengan highlight warna oranye di sana. Artinya ketika dia bergerak turun, kemudian pertama kita uji di 3277, kemudian setelah itu akan memantul kembali untuk menguji resisten. Nah, di resisten nanti kita lihat lagi apakah dia mampu ditutup lebih tinggi, artinya break dari resisten, atau sebaliknya dia ada penolakan. Jadi kalau ada penolakan, maka kemungkinan akan kembali bergerak turun atau melanjutkan tren turunnya. Sebaliknya, ketika berada di lingkaran warna ungu yang kita tandai dengan highlight orange ini, jika ternyata tidak memantul alias break di sana, maka kemungkinan akan kembali lanjut naik. Dan ini kemarin juga banyak yang ditanyakan ketika market sedang konsolidasi, teman-teman pada bimbang di sana ya. Ini kira-kira kemana? Nah, kemudian kita lihat sekilas, lihat konsolidasinya ternyata masih wait and see, maka kita berikan gambaran bahwa ketika break di antara itu maka akan kembali lanjut naik ya. Break di atas di kisaran 3301, 3303 bahkan, maka berpeluang kembali lanjut naik. Sebaliknya ketika ada penolakan, ada konfirmasi merah yang signifikan, maka berpeluang akan menuju ke target atau area uji berikutnya, yakni di 3263. Kemudian karena arah akan bergerak turun koreksi, kita menempatkan posisi sell di 3290. Meskipun tidak sampai ke target, ini sudah lebih dari 800 sekian ya. Tentunya kalau ini tidak sampai taking profit, maka yang berlaku adalah risk management sampai di batas resisten. Berikutnya, tentu kita harus mengikuti lagi dinamika yang sedang berjalan. Ketika sudah betul-betul menunjukkan, mengindikasikan bullish yang sudah signifikan, maka disitulah kita bisa menempatkan posisi kembali untuk posisi buy-nya. Nah, targetnya tentu terdekat di resistennya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Secara umum kita perkirakan memang masih akan bergerak naik, namun kita manfaatkan koreksi kecilnya. Nah, bagaimana hari ini? Hari ini apakah nanti akan seperti kemarin atau sebaliknya? Nah, kita sudah membuat satu rangka kecil di mana kekuatan pergerakan nanti kira-kira akan seperti ini ya. Akan koreksi kecil mendekati retrace-nya, kemudian di situ kalau tidak mampu di break akan kembali memantul ke atas. Dari sisi probabilitas lebih condong naik, namun perlu kita waspadai koreksinya. Di atas nanti kita tandai dengan resisten terdekat di 3327 hingga di 3343. Sementara yang di bawah retracement kita berada di 3298
Kita menempatkan posisi bisa di 3296 dan sampai ke support di 3282. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelum kita bahas teknikal, kita akan coba sekilas melihat bagaimana ringkasan analisis dari fundamental hari ini yang sudah kita buat, yang sudah kita susun dari tentu berbagai dimensinya, baik dari teknikal, berita fundamental dan lain-lain, termasuk indikator. Kita juga sudah rangkum menjadi satu analisis fundamental. Yang pertama dari sisi teknikal dulu. Tadi secara umum daily chartnya masih dominan naik. Harga masih berada di atas MA 50 dan 200. Sementara untuk RSI berada di level 62 menunjukkan kekuatan tren naik tetapi masih belum overbought. Untuk H4 chartnya masih konsolidasi ringan rally kemarin ya. Support kira-kira di 3296 dan resisten 3342 yang tadi kita garis. Potensi break jika sudah tembus di 3296. Level kunci kita taruh di supportnya tadi 3296 terus sudah kita sampaikan di atas. Ya, nanti untuk level support berikutnya di 3282, kemudian resisten di 3327 dan 3343 puncaknya yang tadi kita catat di situ. Untuk indikator tambahan bisa menggunakan moving average convergence divergence di histogram positif melebar, momentum menunjukkan kekuatan bullish ya. Bollinger Band masih berada di sisi atas band sehingga potensi koreksi kecil masih bisa terjadi. Untuk Fibonacci kita tempatkan di 61,8 berada di 3296 ya. Silakan nanti dilihat dari sisi support yang tadi sudah kita garis-garis, kita akan bahas ulang nanti. Dari sisi fundamental, faktor globalnya, The Fed baru mengisyaratkan kemungkinan satu kali pemotongan untuk suku bunga di kuartal ketiga yang bisa memperlemah posisi dolar dan memperkuat emas. Sementara untuk yield obligasi di 10 tahun turun ke 3,94%, tentunya membuat logam kuning ini akan lebih menarik. Data inflasi akan dirilis besok ya, pasar akan spekulatif terhadap kemungkinan angka yang lemah. Hari ini nanti kita perlu waspada di 19.30 nanti malam ya. Untuk kondisi geopolitiknya masih berkaitan dengan isu Timur Tengah dan Laut Cina Selatan yang masih meningkat akibat manuver militer Amerika Serikat dan China. Sebenarnya sudah cukup lama tetapi ini kembali mencuat lagi, ada ketegangan lagi. Sementara untuk Timur Tengah masih terkait dengan Iran dan Israel yang masih memanas hingga saat ini. Nah, semua faktor tadi akan membuat nanti safe haven emas menjadi lebih meningkat. Analisis sentimen dari data commitment of traders, spekulan masih berlomba-lomba ya, termasuk pemodal besar masih menambah posisi buy untuk jangka panjangnya, tentu menjadikan emas permintaan makin banyak ya. Volume open interest meningkat, itu menjadikan indikasi bahwa minat pasar masih meningkat terhadap posisi gold. Kalender ekonomi yang nanti perlu diawasi nanti malam 19.30 ada initial jobless claim yang ini juga nanti akan berdampak cukup tinggi. Dan seterusnya untuk skenarionya secara teknikal ini dominan masih bullish namun sedang. Silahkan nanti kita lihat dari teknikal. Secara skenario yang kedua nanti konsolidasi datar di angka berapa ini nanti kita akan bahas. Itu aja dulu untuk ringkasan secara fundamental. Kita kembali ke teknikal. Secara detail kita akan lihat ya. Di penjelasan tadi sudah kita bahas banyak. Kemungkinan masih akan bergerak naik, hanya saja berada di area resisten, berada di area retracement, tentu berpeluang masih akan terkoreksi. Koreksi kecil kita tempatkan hingga di area retracement atau support terdekat di situ di 33,5
3300 atau 3299 ya. Kita lebih condong masuk ke atas untuk nanti menjaga area itu biar lebih berhati-hati. Kita ambil di 3301. Nah, selama perjalanan koreksi tentu kita bisa manfaatkan untuk entry point ya, untuk entry point atau manfaatkan. Kalau tidak mau atau tidak sepakat dengan koreksi, lebih fokus ke bullishnya, silahkan saja ya. Kita hanya manfaatkan peluang pendek dulu dari koreksi sell di 3315. Untuk targetnya kita tempatkan di kisaran mendekati tadi ya, mendekati retracement. Kita ambil di 3302. Nah, ini tadi kita tandai, kalau nanti dia lebih rendah kita nanti bisa tempatkan untuk berikut targetnya ya. Kembali kita ambil untuk target selanjutnya. Kalau nanti ternyata di retracementnya masih ditembus dengan signifikan oleh bearish, kita bisa lanjutkan untuk target yang kedua di 3288 poin sekian. Sementara untuk area jenuh jual, kita akan tempatkan di kisaran 3263. Ini untuk area jenuh jual ya, di 3263 poin sekian. Oke, ini simulasi yang pertama ketika nanti break dari retracement di sini. Nah, ini area uji sekaligus menjadi target. Kalau ternyata tidak mampu sampai di sana dan mulai memantul di wilayah retracementnya, nah kita sebenarnya boleh menempatkan posisi buy di situ, sangat potensial di 3309, 3310 untuk target di resistennya 3340 hingga 3343 itu. Nah, sebelum terjadi atau sebelum mungkin bergerak ke bawah, kita juga bisa membuat simulasi untuk entry buy-nya. Kita tempatkan di 3330. Ini dengan dasar tentunya sudah melewati puncak atau high hari ini ya. Untuk target yang terdekat kita tempatkan di kira-kira, nah ini kira-kira tadi sudah kita tempatkan itu garisnya yang banyak disentuh, ini di 3343 sebagai area resisten terdekatnya. Baru setelahnya kita akan targetkan di bawah 3361. Kita ambil di bawahnya saja ya, biar lebih potensial dan lebih banyak tersentuh untuk targetnya di 3357 poin sekian. Jenuh beli hari ini kita perkirakan untuk jenuh belinya maksimum berada di 3384. Ini menjadi area jenuh beli di 3384 poin sekian. Untuk area jenuh kita tandai dengan warna merah. Oke, untuk kehati-hatian ini merah apa orange, ini cek dulu warna red ya. Kemudian untuk yang jenuh di bawah, jenuh jualnya juga kita tandai warna merah. Sementara warna orange ini untuk area support yang terdekatnya yang juga nanti bisa menjadi perhatian ya, lebih berhati-hati, lebih waspada ketika mendekati area supportnya atau resisten di situ. Nah, ini saja yang bisa kita analisiskan atau kita mappingkan untuk hari ini. Tentu kembali lagi untuk setup berikutnya lebih paham, lebih sesuai itu kalau menyesuaikan atau mengikuti style dan sistem trading masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi atau setidaknya memberikan gambaran buat teman-teman yang masih bingung menganalisis. Terima kasih, selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam profit dua arah.